Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Fadila dengan NIM 22106113810. Dalam video ini saya akan membahas salah satu skandal terbesar dalam sejarah e-commerce Indonesia, kebocoran data pengguna Tokopedia pada tahun 2020. Kasus ini menggambarkan bagaimana perkembangan teknologi penyimpanan data dan big data yang semakin canggih justru bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi mempermudah bisnis, tapi di sisi lain membuka celah besar terhadap kejahatan cyber. Pada Mei 2020, publik dikejutkan oleh berita bahwa sekitar 91 juta data pengguna Tokopedia bocor dan dijual di dark web. Data tersebut mencakup nama, email, nomor telepon, dan password yang telah di-hash. Peretas menggunakan celah keamanan dalam sistem basis data platform, dan data itu kemudian dijual dengan harga sekitar 5.000 US dollar. Kasus ini menunjukkan bagaimana data konsumen menjadi komoditas bernilai tinggi di era digital, terutama dengan berkembangnya teknologi big data dan penyimpanan cloud. Perkembangan teknologi penyimpanan data dan big data memungkinkan platform e-commerce seperti Tokopedia menyimpan, menganalisis, dan memanfaatkan jutaan data pengguna untuk kebutuhan bisnis, misalnya untuk personalisasi iklan atau rekomendasi produk. Namun semakin besar volume data yang dikumpulkan, maka semakin besar juga resiko kebocorannya. Sistem penyimpanan yang terhubung dengan jaringan global, pengguna API, dan server cloud seringkali menjadi pintu masuk bagi peretas jika tidak dilindungi dengan enkripsi yang kuat atau sistem autentikasi yang berlapis. Dalam konteks ini, big data tidak hanya memperkuat layanan digital, tetapi juga menciptakan potensi eksploitasi jika tidak diimbangi dengan keamanan cyber yang memadai. Secara hukum, perlindungan data pribadi di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Asas-asas yang relevan antara lain adalah asas-asas kehati-hatian, keamanan, dan tanggung jawab. Dalam kasus Tokopedia sendiri, ini platform seharusnya memastikan data pengguna itu diproses dan disimpan secara aman, termasuk melakukan enkripsi dan pembaruan sistem secara rutin. Dan dari perspektif teori cybercrime, kebocoran ini termasuk dalam kategori unauthorized access, yaitu tindakan mengakses sistem elektronik tanpa hak. Ini sejalan dengan ketentuan pasal 30 UU ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses sistem elektronik milik orang lain. Peretas dapat dijerat pidana, namun di sisi lain platform juga bisa dimintai tanggung jawab perdata karena lalai menjaga keamanan data pengguna. Sebagai pengendali data pribadi, Tokopedia memiliki tanggung jawab hukum untuk melindungi data konsumen. Jika kelalaian terbukti, maka berdasarkan UU PDP, platform wajib memberikan pemberitahuan atas kebocoran data, melakukan pemulihan, dan memberikan kompensasi kepada pengguna yang dirugikan. Hak konsumen di sini meliputi hak atas keamanan, hak atas privacy, dan hak atas informasi yang benar. Namun, dalam praktiknya banyak korban yang tidak mengetahui apakah data mereka digunakan kembali untuk kejahatan seperti phishing atau pinjaman online ilegal. Nah, kebocoran data seperti ini menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap transaksi elektronik. Konsumen menjadi ragu untuk menyimpan data pribadi atau menggunakan layanan pembayaran digital. Fintech yang berperan dalam sistem pembayaran e-commerce juga terdampak karena integritas sistem keamanan menjadi pertanyaan. Maka peran fintech ini bukan hanya menyediakan kemudahan transaksi, tapi juga garda depan dalam penguatan sistem keamanan data dan edukasi pengguna. Dari kasus Tokopedia ini, kita belajar bahwa di era big data, keamanan informasi itu bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Teknologi akan terus berkembang, namun tanpa kesadaran hukum dan etika perlindungan data, konsumen akan selalu menjadi korban. Karena itu, penting bagi platform digital untuk menempatkan keamanan data pribadi sebagai prioritas utama dalam setiap inovasi teknologi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.